Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Medi Selviana dari Universitas Muhammadiyah Tangerang Prodi Akuntansi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji kelayakan model, lalu koefisien determinasi dan uji T pada analisis regresi data panel, serta cara pengolahan datanya menggunakan aplikasi eViews. Nah, masih sama dengan video sebelumnya, kita masih menggunakan aplikasi eViews untuk pengolahan datanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang uji kelayakan model, lalu koefisien determinasi dan uji T. Nah, apa sih itu uji kelayakan model? Apa itu koefisien determinasi dan apa itu uji T? Di sini kita akan menjelaskan satu persatu sebelum kita coba cara pengolahan datanya. Nah, yang pertama yang akan kita jelaskan yaitu tentang uji kelayakan model. Disimak video selanjutnya ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji kelayakan model atau uji F. Nah, uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Lalu atau dengan kata lain model fit atau tidak. Nah, apabila uji F ini tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Lalu bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan variabel independen atau multikolonialitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Nah, hipotesis dalam uji F ini ada terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan perbandingan F dan statistik dengan F-table, lalu berdasarkan probabilitas. Nah, kalau untuk berdasarkan perbandingan F atau pada statistik dengan F-table itu, yang teman-teman bisa lihat di layar, untuk H0-nya jika nilai F statistik itu lebih kecil daripada F-table. Lalu untuk HA-nya jika nilai F statistik itu lebih besar pada F-table. Nah, jika F statistik itu lebih kecil daripada F-table, maka H0-nya diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya nih, jika F statistik itu nilainya lebih besar dari F-table, maka HA-nya diterima, artinya variabel independen atau X-nya itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, lalu yang kedua itu berdasarkan probabilitas. Nah, untuk yang berdasarkan probabilitas ini, untuk hipotesisnya teman-teman bisa lihat di layar, yaitu untuk H0-nya itu jika nilai probabilitas F statistiknya ini nilainya lebih besar dari alfanya, yaitu sebesar 0,05. Lalu untuk HA-nya jika nilai probabilitas F statistik ini nilainya lebih kecil dari alfanya, yang itu sebesar 0,05. Lalu jika prob statistik ini nilainya lebih besar dari alfa, maka H0 itu diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya nih, jika probabilitas statistik itu lebih kecil dari nilai alfanya, maka H itu diterima, artinya variabel independen atau X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak cara tutorial pengolahan datanya di video selanjutnya ya. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba uji kelayakan modelnya atau uji F. Nah, yang kita masih menggunakan program eViews ya. Yang pertama ini kita klik nama persamaan EQ01-nya yang pernah kita buat ini di work file. Kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, output untuk proses uji F-nya dengan menggunakan program eViews. Nah, pada output yang teman-teman bisa lihat di layar ini, untuk nilai F statistiknya mendapatkan nilai sebesar 7,781112. Sementara F-table dengan tingkat alfanya 5%. Nah, untuk DF1 dikurang K1 sama dengan 5, dan DF2 untuk N dikurang K-nya sebesar 39,
didapat nilai F-table-nya itu sebesar 2,45583. Nah, dengan demikian, F statistik ini yang nilainya 7,78112 ini lebih besar daripada nilai F-table-nya, yaitu sebesar 2,45583. Dan nilai untuk prop F statistik ini sebesar 0,00037, nilainya lebih kecil daripada alfanya yang sebesar 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan suku secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Oke, tadi kita sudah coba cara pengolahan data untuk uji kelayakan model. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang koefisien determinasi. Sebelum kita mencoba cara pengolahan datanya, kita jelaskan terlebih dahulu tentang koefisien determinasi. Nah, untuk koefisien determinasi itu sendiri menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, semakin besar hasil R-square akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, untuk nilai S-square itu berada antara 0 sampai dengan 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Yang teman-teman bisa lihat di layar, yaitu yang pertama, untuk nilai S-square ini harus berkisar 0 sampai dengan 1. Lalu yang kedua, jika nilai S-square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat atau Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau X. Lalu yang ketiga itu, jika nilai R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Langsung aja kita coba cara pengolahan datanya untuk koefisien determinasi ini. Simak video selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mencari koefisien determinasinya. Selanjutnya kita masih menggunakan aplikasi eFuse. Yang pertama kita masuk ke EQ01-nya, kita klik di work file ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada tabel yang teman-teman bisa lihat di layar, menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square-nya itu mendapat nilai sebesar 0,435214. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan suku sebesar 43,5%. Sementara sisanya yaitu sebesar 56,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oke teman-teman, tadi kita sudah coba cara pengolahan data untuk koefisien determinasinya. Selanjutnya itu kita di sini akan menjelaskan tentang uji T. Nah, untuk uji T itu sendiri menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, untuk hipotesis dalam uji T ini seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, berdasarkan perbandingan T statistik dengan T table-nya itu mendapatkan hipotesis ada H0 jika nilai T statistik ini nilainya lebih kecil daripada T table-nya. Lalu untuk HA-nya jika nilai T statistiknya ini nilainya lebih besar dari T table. Nah, jika nilai T statistik ini nilainya lebih kecil dari T table, maka H0-nya diterima, yang artinya variabel independen atau X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya nih, jika nilai T statistiknya itu nilainya lebih besar dari T table, maka HA-nya diterima. Artinya, variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Lalu yang kedua itu yang berdasarkan probabilitasnya. Untuk berdasarkan probabilitasnya, ini ada hipotesis untuk H0-nya. Jika nilai probabilitasnya itu lebih besar daripada alfanya yang tadi sebesar 0,05, lalu untuk HA-nya, jika nilai probabilitasnya itu nilainya lebih kecil daripada alfanya yang sebesar 0,05. Nah, jika nilai probabilitasnya ini lebih besar daripada alfanya, maka H0 itu diterima, yang artinya
mana variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya nih, jika nilai probabilitas itu lebih kecil daripada alfa, maka HA-nya diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, langsung aja kita coba cara pengolahan datanya untuk uji T ini menggunakan aplikasi Ifuse. Nah, simak video selanjutnya ya. Oke, selanjutnya untuk uji T-nya nih, untuk uji T di dalam EQ 01 ini output yang muncul seperti ini, di mana pada nilai tabelnya untuk nilai T statistik ukuran perusahaan size sebesar untuk nilai statistik untuk nilai T statistik size-nya sebesar 5,391874. Sementara untuk T table dengan tingkat alfanya 5%, DF-nya itu N dikurangkan sama dengan 39, didapat nilai T table sebesar 2,02269. Nah, dengan demikian T statistik untuk size ini 5,391874 nilainya lebih besar daripada T table-nya, yaitu 2,02269. Dan nilai untuk prop-nya itu 0,0000 ini lebih kecil dibandingkan dengan alfanya, yaitu sebesar 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, untuk nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,065036 ini, hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR-nya atau konstanta sama dengan 0,489 atau sebesar 0,065. Nah, untuk nilai T statistik di ROA, nilai statistiknya mendapatkan sebesar minus 1,171880. Sementara untuk T table dengan tingkat alfanya 5%, yaitu tadi sebesar mendapat nilai 2,2269. Dengan demikian, untuk T statistik ROA ini untuk statistiknya itu kan minus 1,1718810 ini nilainya lebih kecil daripada T table-nya, yaitu yang tadi 2,02269. Dan untuk nilai prop-nya ini 0,2484 ini nilainya lebih besar daripada alfanya, yaitu 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting ISR. Selanjutnya untuk nilai T statistik DAR, untuk DAR-nya. Nah, untuk DAR ini dapat nilai sebesar 1,251784. Sementara untuk T table-nya yang tadi sudah dihitung sebesar 2,2269. Nah, dengan demikian T statistik untuk DAR ini nilainya lebih besar daripada T table-nya, yaitu yang 2,02269. Dan untuk nilai prop-nya ini mendapat nilai 0,2181 ini nilainya lebih besar daripada alfanya, yaitu yang sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel debt to asset ratio atau DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, selanjutnya ini untuk tes statistik NPF. Nah, untuk NPF sendiri mendapatkan nilai statistiknya ini minus 2,538064. Nah, di mana sementara untuk T table-nya yang tadi sudah dihitung sebesar 2,2269 ini. Nah, dengan demikian untuk tes statistik NPF ini nilainya lebih kecil ya dibandingkan dengan T table-nya. Dan untuk nilai probabilitasnya terdapat sebesar 0,0153
Nah, nilai ini lebih kecil juga daripada nilai si alfanya, yaitu sebesar 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing atau NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islami sosial ISR. Nah, nilai koefisien regresi variabel NPF ini sebesar minus 1,862691. Nah, hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Lalu dengan demikian setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR yaitu konstantanya sebesar 0,489, maka nilainya sebesar minus 1,86. Nah, lalu yang terakhir tentang nilai tes statistik sukunya. Untuk tes statistik suku mendapatkan nilai minus 0,344372. Sementara untuk T-table-nya yang tadi sudah dihitung sebesar 2,2269. Nah, dengan demikian untuk tes statistik di variabel suku ini nilainya lebih kecil dibandingkan T-table-nya. Lalu untuk probability-nya untuk suku mendapat nilai 0,7324, di mana nilai ini lebih besar daripada nilai alfanya yang sebesar 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan suku dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islami sosial reporting atau ISR. Oke teman-teman, kita sudah di akhir video. Tadi kita sudah mencoba cara pengolahan data serta penjelasan mengenai uji kelayakan model, lalu tentang koefisien determinasi dan uji teks. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penjelasan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.